Kenapa perlu ada evaluasi? Dari evaluasi itulah kita memperbaiki diri kita. Ada yang mau ditanyakan? Berarti emang benar-benar penting banget ya untuk berpikir positif. Penting banget. Berpikir positif ini perlu kita garis bawahi ya teman-teman ya. Berpikir positif ini bukan berarti kita apa itu bahasanya ya teman-teman ya? Naif. Bukan kita naif. Berpikir positif di sini adalah kita melihat dari sudut pandang yang lain. Kita melihat dari hikmah yang terjadi. Kita mencari pembelajaran apa yang bisa kita dapatkan. Dan berpikir positif ini sesuai dengan tujuan kita. Kita pengen hidup kita tenang, kita pengen hidup kita bahagia, maka berpikirlah positif. Walaupun tetap ada evaluasi di dalamnya. Tetap ada evaluasi. Kenapa perlu ada evaluasi? Dari evaluasi itulah kita memperbaiki diri kita. Kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik di tiap harinya, bukan? Ya. Nah, untuk itu kita perlu ada evaluasi terhadap diri kita. Lagi-lagi, kalau kita tadi menunjuk orang lain, menyalahkan orang lain, itu nggak akan menyelesaikan masalah. Justru itu hanya akan memperkeruh masalah dan membuat diri kita tidak ada perbaikan. Tapi kalau kita fokusnya, teman-teman semuanya, kita fokusnya adalah memperbaiki diri kita dengan cara kita mengevaluasi hal-hal apa saja yang terjadi dalam hidup kita, termasuk hal-hal yang membuat kita tadi sedih, sakit hati. Kita evaluasi penyebabnya apa, kita cari akar masalahnya apa, lalu kita ambil solusinya, kita cari solusinya apa, maka pada akhirnya itulah yang kita sebut dengan apa tadi teman-teman semuanya? Apa? Nah, teman-teman, ayo pikirannya kemana ini ya? Jadi kita bisa menentukan seperti apa tujuan hidup kita ya teman-teman ya. Kita jadi tahu kita pengen hidup kita tenang. Kita jadi menjadi problem solver untuk masalah kita sendiri. Menjadi solusi untuk masalah kita sendiri. Jadilah problem solver, karena hal yang paling mendasar dalam hidup kita menjadi problem solver untuk diri kita sendiri sebelum kita menjadi problem solver untuk orang lain dan organisasi kita. Kalau kita sudah terbiasa menjadi problem solver untuk diri kita sendiri, maka akan dengan mudah teman-teman semuanya, karena pikiran kita sudah terbiasa nih, saya mau kemana? Oh, saya cari akar masalahnya. Oke, dari akar masalah itu saya mau kemana nih? Oke, kalau gitu tujuan saya mau kemana? Dari tujuan itulah kita cari jalan keluarnya apa. Kan seperti itu. Hal-hal yang seperti itu yang pada akhirnya akan membentuk karakter kita, karena kita sudah membiasakan diri kita menjadi problem solver untuk diri kita. Sehingga ketika ada masalah dalam lingkungan kita, dengan mudah kita melihat solusinya. Seperti itu teman-teman. Tapi kalau kita terbiasa dengan berputar pada masalah, berputar dengan kondisi masalah yang sedang kita alami, ketika kita ada dalam suatu organisasi, kita terjebak oleh masalah, kita nggak kunjung menemukan solusinya. Yang ada malah ada pertengkaran di dalam organisasi tersebut karena saling menyalahkan, saling menunjuk satu sama lainnya, nggak fokus pada solusi dan tujuannya pengen kemana. Begitu teman-teman semuanya. Jadi fokuslah menjadi problem solver, fokuslah pada solusinya dan evaluasi apa penyebabnya. Cintailah dirimu. Kamu berharga. Kamu berhak untuk bahagia. Tak perlu menghabiskan waktumu untuk membandingkan hidupmu dengan orang lain. Tak perlu menghabiskan waktumu untuk menyesali segala apa yang telah berlalu. Setiap kita telah dilahirkan sebagai pemenang. Setiap kita punya peranan hidup kita masing-masing. Maka, temukan apa yang menjadi peranan hidupmu. Bangun cerita hidupmu, jadikan dan pastikan hidupmu penuh makna. Jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan silakan dibagikan kepada teman-teman yang lainnya agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari video ini. Jika ada yang ingin ditanyakan maupun di-sharingkan, langsung saja dituliskan di kolom komentar kita. Saya Putri Ramadona, sampai bertemu di video kita berikutnya.